Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berpindah ke kota Celino, di mana Eri menanyakan dirinya harus memanggil mereka siapa. Tapi Seri dan Cecily berkata mereka tidak bisa membaca bahasa manusia. Eri rasa kalau Tuan Nahen lupa tidak memberitahunya. Dan Eri kemudian berkata kalau Nona Cecily dipanggil sebagai Sylvia dan Yang Mulia Sere sebagai Sera. Seri berkata panggilan itu tidak jauh berbeda dengan nama aslinya. Dan Eri berkata mungkin Tuan Nahen memilih nama yang familiar agar Yang Mulia tidak kebingungan. Eri menanyakan, apakah tidak masalah dirinya memanggil Yang Mulia dengan panggilan biasa seperti itu? Bukankah rasanya agak tidak nyaman kalau mendengarnya? Seri berkata kalau dia tidak perlu khawatir karena dirinya mengizinkannya atas permintaan guru, jadi mereka harus menyelesaikan tugas ini dengan baik, dan Eri berkata, baiklah kalau begitu. Selain itu, Seri ingin tahu kenapa rank Ellie lebih tinggi daripada miliknya, tapi Eri berkata tadinya ranknya berada di bawah Yang Mulia, tapi dirinya berhasil menaikkannya. Eri berkata dirinya telah berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan misinya dengan sempurna, jadi peringkatnya naik dengan cepat, dan semua ini demi Tuan Nahen. Akan tetapi, Sere yang salah paham menanyakan apakah dia memiliki motif tersembunyi. Dirinya tidak percaya apa yang dia ucapkan, tapi dirinya tidak akan membunuhnya karena dia adalah pelayan guru. Eri yang ketakutan berpikir bukan itu maksudnya. Padahal dirinya hanya ingin menunjukkan ketulusannya mengabdi pada Tuan Nahen. Jadi kenapa hasilnya begini? Cecily kemudian memberitahu jika maksudnya Eri adalah dia melakukan semua ini karena kesetiaannya pada Tuan Nahen, dan Eri berkata itu benar, dirinya tidak punya motif apapun. Seri berkata karena Cecily sudah memastikannya, dirinya akan mempercayainya, dan Eri berbisik sambil berterima kasih pada Nona Cecily, dan Cecily berkata sama-sama. Eri kemudian mulai membahas mengenai pasukan Holy Knight yang telah meminta bantuan dari Serikat Adventure untuk melakukan pencarian pengikut demon yang berada di sebelah barat kota Celino. Seri berkata kalau begitu ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat bagaimana mereka melacak para pengikut demon. Dan Eri berkata mereka akan berangkat besok pagi. Meskipun begitu, Eri menanyakan bagaimana jika para Holy Knight itu menyadari penyamaran mereka. Tapi Seri berkata kalau begitu dirinya hanya perlu membunuh mereka. Eri berkata kalau begitu mereka tidak boleh membiarkan satupun orang hidup di sana jika identitas mereka sampai terbongkar. Selain itu, Eri juga memberitahu jika setiap pasukan Holy Knight bisa menggunakan Holy Power dengan bebas, meskipun setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda. Seri mengatakan, kalau begitu bukankah ini terdengar lebih seru? Jadi mungkin dirinya bisa menguji kemampuannya bertarung dengan para manusia itu? Keesokan harinya di Serikat Adventurer kota Celino, semua orang berkumpul untuk mengikuti undangan dari Holy Knight. Seri menanyakan siapa orang itu, dan Eri berkata dia adalah Master Serikat, yaitu Benedict, dan akan merepotkan kalau dia sampai mengetahui identitas Yang Mulia. Seri menanyakan bagaimana kalau mereka membunuhnya secara diam-diam, tapi Eri berkata itu terlalu beresiko, dia bahkan punya pengaruh yang tidak bisa diremehkan. Untungnya, kartu identitas yang mereka gunakan aman-aman saja, dan tampaknya tidak ada adventurer yang menyadari identitas palsu mereka. Tak lama kemudian, Holy Knight yang akan memimpin perjalanan memperkenalkan dirinya sebagai Joffrey dari Lilium Holy Knight, dan dirinya senang mereka mau menemani perjalanannya. Joffrey berkata tugas mereka hanyalah untuk menghalangi warga yang mencoba untuk kabur dari pemeriksaan, sementara Holy Knight akan bertugas mencari para demon itu, dan mereka akan tetap dibayar sesuai perjanjian. Joffrey meminta agar mereka memperlakukan warga dengan baik jika mereka tidak melawan, karena tugas mereka adalah untuk menyelamatkan warga sipil dan menghabisi para daemon. Seri berpikir sepertinya mereka lebih berpikiran jernih daripada yang dilaporkan. Jadi, apakah mereka benar-benar mencari mata-mata yang dikirim Demon King lain? Seri berkata, bukankah evakuasi itu hanyalah kedok untuk menangkap warga, dan warga kepanikan terkadang akan mencoba untuk melawan atau melarikan diri. Eri berkata untuk saat ini mereka tidak tahu bagaimana cara mereka menemukan mata-mata demon itu. Jadi untuk sementara harus mengikuti permainannya. Namun secara tiba-tiba, Seri mengajukan pertanyaan pada Joffrey. Bagaimana cara mereka menemukan mata-mata demon yang bersembunyi di antara manusia? Joffrey berkata dirinya mengerti kalau dia sangat penasaran soal itu,
Tapi itu adalah rahasia kuil agung, jadi mereka tidak bisa memberitahunya sebelum mereka tiba. Ciri berkata, kenapa dia tidak mencobanya di sini? Barangkali ada demon yang bersembunyi di antara para adventure. Tapi Joffrey berkata, identitas mereka sudah diverifikasi, jadi tidak mungkin. Joffrey menanyakan berapa umurnya, dan Ciri berkata, bukankah dia sudah melihat identitasnya? Tapi Joffrey meminta maaf sebab dia terlihat lebih muda daripada usianya. Jadi apakah mungkin dia salah satu bangsa elf? Beberapa saat kemudian, tampaknya kabar mengenai Holy Night yang membakar desa bukan hanya rumor belaka, bahkan membuat warga desa hanya bisa bersembunyi ketakutan. Tidak hanya itu, para Holy Night bahkan langsung menuduh mereka sebagai antek-antek demon karena mencoba melarikan diri, padahal mereka hanya mencoba untuk menyelamatkan keluarganya. Pada akhirnya banyak warga desa yang dibunuh karena mencoba melawan ataupun kabur, padahal tidak ada bukti bahwa mereka adalah pengikut demon. Eri berkata, bukankah ini terlalu kejam jika ingin menangkap demon yang bersembunyi? Dan Cecily berkata, mereka sangat kasar pada sesama manusia. Joffrey kemudian meminta supaya mereka mengikutinya, karena dirinya memerlukan bantuan dari mereka. Tapi Eri menanyakan, kenapa hanya mereka bertiga? Joffrey berkata, karena dia adalah seorang penyihir, maka dia pasti bisa melakukan permintaan ini. Dan temannya adalah seorang magic swordsman. Jadi, ikutlah untuk melihatnya. Beberapa saat kemudian, Jeffrey memberitahu kalau orang-orang sesat itu sedang mengunci di diri mereka di dalam, jadi dirinya ingin agar Ellie membantunya membuka segelnya. Eri berkata, solusi terbaik untuk melawan magic adalah dengan magic lainnya. Tapi sepertinya magic ini sudah dipersiapkan sejak lama untuk menghadapi gelombang monster. Eri berpikir mereka tidak tahu apa yang sedang tersembunyi di balik pintu itu. Tapi Ciri berkata sihir lemah seperti ini bisa dengan mudah dirinya patahkan. Jeffrey berkata dirinya sudah mencoba menghancurkan sihir itu, tapi tidak berhasil. Jadi jangan sia-siakan kekuatanmu. Tapi Ciri menyuruhnya untuk tetap diam. Joffrey berpikir bahkan kapten dan dirinya saja tidak bisa menghancurkannya. Jadi bagaimana bisa anak seumurannya bisa dengan percaya diri menghancurkannya? Namun hanya dengan sekali tebasan saja, Ciri berhasil menghancurkan segel pelindungnya sampai membuat Joffrey berteriak. Bagaimana bisa dia melakukannya? Ciri mengatakan tidak perlu berterima kasih padanya, lagi pula sihir ini hanya terlihat seperti mainan untuknya. Dan Joffrey berkata, apakah memang semudah itu? Akan tetapi Joffrey tiba-tiba saja memegang bahu Ciri sambil berkata, kalau begitu serahkan padanya mulai dari sini, karena dia sudah sangat membantunya. Tentu saja Ciri langsung mengeluarkan niat membunuhnya sambil berkata, singkirkan tangan kotormu itu darinya atau dirinya akan memotongnya. Joffrey yang merinding jelas saja berpikir, kenapa intimidasi anak ini bisa membuatnya membeku ketakutan. Ciri menanyakan, haruskah dirinya membunuh mereka semua saja? Tapi Cecily mencoba menenangkan Ciri dengan berkata kalau semua ini hanya kesalahpahaman. Cecily berkata kalau begitu dirinya akan menyerahkan sisanya padanya, dan Eri berkata serahkan sisanya padanya. Eri menanyakan apakah dia masih membutuhkan bantuan darinya, dan Joffrey berkata, ini adalah alat magic untuk menyingkirkan demonic being, dan alat ini akan bereaksi ketika didekatkan pada demon. Eri menanyakan bagaimana cara kerjanya, dan Joffrey berkata dirinya tidak yakin, karena dirinya mendapatkannya dari kuil agung dan benda ini dipercayakan padanya. Joffrey berkata, kalau begitu, mari kita mulai pemeriksaannya. Tapi warga yang mencoba bersembunyi berkata kalau mereka tidak bisa masuk kemari. Joffrey berkata agar mereka semua tenang, karena jika mereka tidak bersalah, mereka akan diizinkan untuk kembali ke kehidupan lama mereka. Jadi tolong bekerja samalah. Seseorang berkata Holy Night sudah menghancurkan desa sekaligus harapan mereka. Jadi apakah dia pikir mereka akan percaya pada ucapan mereka? Akan tetapi Joffrey langsung memenggal Pak Kades sambil berkata, sepertinya dia adalah demon yang menyamar menjadi manusia untuk memanipulasi semua orang. Semua warga desa yang bersembunyi jelas saja semakin ketakutan, karena Knight itu membunuh Pak Kades hanya karena mereka mencoba melawan. Joffrey berkata mereka tidak akan diam kalau dirinya tidak memberikannya contoh. Jadi bekerja samalah jika mereka bukan mata-mata demonic being. Melihat kekejaman tersebut, Eri berpikir apakah dia masih seorang Holy Knight. Bagaimana bisa dia bertindak sangat brutal di hadapan warga sipil. Joffrey kemudian melanjutkan pencariannya, di mana setiap kali kristal ungu itu menyala, Joffrey akan langsung membunuh mereka tanpa memberikan mereka kesempatan. Eri berpikir ada sesuatu yang janggal,
Bahkan kunjungan singkat ke Demon Realm sekalipun akan meninggalkan jejak mana demon di seluruh tubuhnya. Akan tetapi dirinya tidak merasakan mana sedikit pun dari manusia yang telah dieksekusi, bahkan tidak ada yang berubah kembali menjadi demon. Namun tak lama, Jofref berkata sepertinya benda ini rusak lagi, jadi mungkin dirinya harus memanggil Knight lain. Dan Eri berkata, kalau itu magic tool, maka temannya bisa memperbaikinya. Jofref berkata ini adalah pemberian dari Sang Paus, jadi dirinya akan menyerahkan tugas perbaikannya padanya, dan Eri berkata dirinya akan memastikan bisa memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, Sere berkata kalau benda ini palsu, bahkan dirinya tidak bisa merasakan adanya lingkaran magic deteksi yang tertanam di dalamnya. Cecily berkata perkataan yang mulia benar, jadi mungkin mereka harus melaporkan masalah ini pada Tuan Nahen, dan Eri menanyakan apakah ada sesuatu yang aneh lagi. Seri memberitahu kalau benda ini berasal dari Demon Realm, tapi mana yang dikeluarkannya agak berbeda daripada mana Demon Realm, yang artinya benda ini berasal dari tempat yang jauh lebih dalam dari neraka, dan kemungkinan ini adalah perbuatan Demon King tingkat tinggi. Seri berkata, karena mereka sudah mendapatkan buktinya, maka mereka tidak boleh membiarkan seorang pun keluar dari sini, dan Cecily berkata dirinya mengerti. Seketika itu juga Cecily mengeluarkan sihir perlindungannya, yaitu Van the Heavens, untuk menutupi seluruh tempat ini dengan kegelapan. Hanya dengan mengandalkan satu sihir saja, seluruh desa yang berada di sana ditutupi oleh magic yang sangat besar untuk mengurung semua orang di dalamnya. Eri yang merinding melihat kekuatan Cecily hanya bisa berpikir, apakah Cecily sebenarnya penyihir yang menjadi pelayan? Tapi Cecily berkata, semuanya sudah siap. Seri berkata, kerja bagus Cecily. Jadi sekarang dirinya bisa memanggil pedang kesayangannya dan membasmi semua orang yang menjadi saksinya. Seri berkata agar manusia tidak perlu takut padanya, karena dirinya akan terus membiarkannya hidup selagi guru masih membutuhkannya.